Hai, assalamualaikum. Masih bersama saya, Ibu Betty, di mata kuliah metode numerik. Jadi di minggu kemarin sudah sedikit saya bahas tentang apa itu metode numerik, kemudian alasan kenapa kita perlu belajar tentang metode numerik. Ya, jadi untuk selanjutnya, di sini kita akan belajar tentang deret Taylor. Oke, namun sebelumnya, kalian harus tahu alasan kenapa kalian harus belajar tentang deret Taylor. Gambarannya begini. Misalnya kalian dihadapi pada suatu soal ya, misalnya tentukan nilai X pada misalnya 3 dikali 10 pangkat 2 dibagi 2 dikali X plus 4 misalnya. Saya yakin dengan mudah kalian akan dapat mencari harga X-nya ya dari ekspresi matematika itu. Ya, jadi dengan cara yang biasanya. Namun bagaimana kalau misalnya yang kita hadapi adalah soal-soal seperti ini, misalnya hitunglah akar 4,1 atau hitunglah sin 0,6. Apakah metode analisis itu praktis? Misalnya kita menggunakan definisi atau teorema untuk menghitung sin 0,6 misalnya dengan teorema Pitagoras gitu. Ya, apakah praktis? Karena di sini sudutnya tidak biasa loh. 0,6 itu ya sudutnya tidak biasa. Jadi dari gambaran ini ya sebenarnya ini adalah latar belakang dari kenapa deret Taylor itu diperkenalkan. Jadi nanti ketika kita lihat rumusnya atau formulanya memang sedikit ribet, tapi pada dasarnya teorema ini itu akan memberikan kita untuk menghampiri suatu fungsi yang kadang-kadang tidak bisa diselesaikan secara analisis. Jadi ingat di pertemuan kemarin saya sudah jelaskan bahwa suatu model matematika itu terkadang kita tidak bisa mengerjakannya secara analisis sehingga kita perlu ya mencari metode lain yang lebih praktis. Salah satunya adalah dengan metode Taylor ini ya. Namun biasanya di metode metode numerik itu ya selisih saya katakan solusi yang didapatkan itu berupa hampiran. Ya, kemarin sudah saya bahas. Bisa dilihat lagi materinya. Kemudian untuk menjadi catatan dalam kuliah ini, semua sudut itu diasumsikan dalam radian ya, kecuali nanti diinformasikan kembali. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Oke, mungkin ini baru pertama kali ya kalian dikenalkan tentang deret Taylor. Jadi ide deret Taylor itu sendiri adalah suatu fungsi di mana dari setiap fungsi itu kita bisa menyatakannya dalam bentuk polinomial atau suku banyak. Ya, jadi setiap fungsi nanti akan kita ubah menjadi bentuk polinomial. Kenapa? Karena ketika kita menganalisanya nanti ya bentuk itu menjadi lebih mudah. Jadi kebanyakan dari metode-metode numerik yang diturunkan di sana didasarkan pada penghampiran fungsi ke dalam bentuk polinomial. Fungsi yang bentuknya kompleks menjadi lebih sederhana bila dihampiri dengan polinomial, karena polinomial ini merupakan bentuk fungsi yang paling mudah dipahami. Kalau perhitungan dengan fungsi yang sesungguhnya itu menghasilkan solusi sejati, maka perhitungan dengan fungsi hampiran menghasilkan solusi hampiran. Jadi karena kita mendekatinya dengan fungsi hampiran ya, maka otomatis akan menemukan galat. Jadi galat pada solusi numerik harus dihubungkan dengan seberapa teliti polinom menghampiri fungsi sebenarnya. Ya, di sini alat atau tools ya yang digunakan untuk membuat bentuk polinomial hampiran itu disebut dengan deret Taylor. Baik, langsung kita definisikan deret Taylor-nya. Andaikan F dan semua turunannya, F aksen, F double aksen, dan F triple aksen, dan seterusnya, menerus atau kontinu, berada di dalam selang A, B. Misal, ada satu titik X0, elemen A, B, maka untuk nilai-nilai X di sekitaran X0 dan X adalah elemen A, B, ya, Fx itu dapat diperluas atau diekspansi ke dalam deret Taylor menjadi seperti ini. Ya, fungsinya kita ekspansi. Fx sama dengan Fx0 ditambah X dikurangi X0 dibagi 1 faktorial dikali turunan pertama.
ya dikalikan X0 ditambah X dikurangi X0 dipangkatkan kuadrat dibagi 2 faktorial dikalikan turunan kedua dikalikan X0 dan seterusnya sampai M ya. X dikurangi X0 pangkatkan M ya dibagi M faktorial dikalikan turunan ke M dikalikan X0 dan seterusnya jadi sampai tak terhingga. Jadi kalau digambarkan mungkin seperti ini ya. Jadi nilai X itu ada di sekitar X0 di mana X itu anggota dari A, B. Jadi pada persamaan 2.1 itu merupakan penjumlahan dari suku-suku atau term yang disebut deret. Perhatikan bahwa deret Taylor ini panjangnya tak terhingga. Sehingga untuk memudahkan penulisan suku-suku selanjutnya biasanya kita menggunakan tanda elipsis ya, tanda kurung. Jika dimisalkan X dikurangi X0 itu sama dengan H, maka Fx dapat ditulis seperti ini. Ya, ingat bahwa di sini X dikurang X0 itu diganti H. X dikurang X0 sama dengan H. Jadi, deretnya menjadi Fx sama dengan Fx0 ditambah H dibagi 1 faktorial dikalikan turunan pertama X0 ditambah H kuadrat ya dibagi 2 faktorial kemudian dikalikan turunan kedua X0 dan seterusnya sampai M dan sampai tak terhingga. Ya, di sini bisa dilihat bahwa X dikurangi 0 itu berarti kita bicara selisih ya. Jadi H itu selisihnya, selisih dari X dikurangi X0. Maka kalau di situ adalah titik X-nya ya, batas X-nya, maka ini ya itu adalah hanya selisihnya. Nah, begitu. Baik, selanjutnya adalah tentang deret Maclaurin. Ya, tadi sudah tentang deret Taylor. Sebenarnya sama deretnya. Jadi, pada deret Maclaurin ini adalah deret Taylor di mana X0-nya itu sama dengan 0. Jadi, pada deret Maclaurin ya, di sini kasus khusus dari deret Taylor di mana X0-nya sama dengan 0. Jadi sama, rumus formulanya sama, hanya X0-nya itu 0. Jadi kalau dijabarkan Fx sama dengan F0 ya, kemudian ditambah turunan pertama dikalikan 0 ya, dikalikan X ya, kemudian ditambahkan turunan kedua dikalikan 0 ya, dibagi 2 faktorial, X-nya dikuadratkan. Jadi intinya deretnya sama, formulanya sama dan seterusnya. Hanya saja di sini X0-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau disingkat akan seperti ini. Jadi Fx itu adalah sigma dari K0 hingga tak hingga 1 per K faktorial dibagi Fk ya dikalikan 0 dikalikan X pangkat K. Oke, sekarang kita langsung ke contoh aja. Baik, selanjutnya kita langsung ke contoh untuk deret Taylor. Jadi, hampiri fungsi Fx sama dengan sin X ya dengan deret Taylor di sekitar X0 sama dengan 1. Jadi untuk deret Taylor X0 itu ada harganya ya, ada nilainya. Kemudian untuk menyelesaikan ya secara hampiran dengan deret Taylor di sini langkah pertama adalah kita harus mencari dulu turunannya. Ya, turunan Fx. Jadi di sini Fx-nya sama dengan sin X, maka turunan Fx yaitu cos X. Kemudian cari turunan keduanya, ya. Turunan kedua sama dengan min sin X, lalu turunan ketiga sama dengan min cos X, turunan berikutnya, ya, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jika sudah, ya, berdasarkan rumus atau formula P21, sin X jika dihampiri dengan deret Taylor akan dituliskan sebagai berikut. Jadi, sin X sama dengan sin, nah diganti di sini 1 karena X0-nya sama dengan 1, ditambah X dikurang 1 dibagi 1 faktorial dikali turunan pertama X0, ya 1, ditambah X dikurangi 1 dikuadratkan dibagi 2 faktorial dikalikan turunan kedua dikalikan X0, dan seterusnya. Seperti itu, masukkan semua nilainya. Kemudian, apabila kalian memisalkan X dikurang 1 itu sama dengan H sesuai rumus P22, maka bentuknya menjadi seperti ini. Ya, ini adalah tentang deret Taylor.
Pada kasus khusus saya katakan, jadi nanti ini cari nilainya ya sampai selesai. Jadi ini pada kasus khusus ya, apabila fungsinya itu diperluas di sekitar X0 sama dengan 0, maka deretnya tidak lagi deret Taylor namanya, tetapi disebut dengan deret Maclaurin. Jadi deret Maclaurin saya katakan ini sama deret Taylor, tetapi untuk kasus di mana X0 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke contoh deret Maclaurin. Baik, selanjutnya kita ke contoh deret Maclaurin. Uraikan, di sini sudah ada beberapa contoh, sin X, kemudian E pangkat X, kemudian cos X, dan ln X plus 1, masing-masing ke dalam deret Maclaurin. Ya, kita selesaikan. Beberapa turunan dari sin X di situ, ya, kita bisa cari dulu fx sama dengan sin X, maka turunan pertamanya, cari turunan keduanya, lalu turunan ketiganya, turunan keempatnya, dan seterusnya. Nah, setelah itu, masukkan nilainya ke dalam deret. Kita cari di sini sin X sama dengan sin 0, berapa harga sin 0? 0 ya, ditambah cos 0, berapa? Nanti dicari sehingga harganya bisa dicari di sini bisa dituliskan sin X itu sama dengan X min X pangkat 3 dibagi 3 faktorial, ya, tambah X pangkat 5 dibagi 5 faktorial, dan seterusnya. Itu untuk penyelesaian sin X ya, dengan cara Maclaurin. Oke, mungkin ini baru pertama kali ya kalian dikenalkan tentang deret Taylor. Jadi ide deret Taylor itu sendiri adalah suatu fungsi di mana dari setiap fungsi itu kita bisa menyatakannya dalam bentuk polinomial atau suku banyak. Ya, jadi setiap fungsi nanti akan kita ubah menjadi bentuk polinomial. Kenapa? Karena ketika kita menganalisanya nanti, ya, bentuk itu menjadi lebih mudah. Jadi kebanyakan dari metode-metode numerik yang diturunkan di sana didasarkan pada penghampiran fungsi ke dalam bentuk polinomial. Fungsi yang bentuknya kompleks menjadi lebih sederhana bila dihampiri dengan polinomial, karena polinomial ini merupakan bentuk fungsi yang paling mudah dipahami. Kalau perhitungan dengan fungsi yang sesungguhnya itu kita contoh 3. Untuk menentukan deret Maclaurin dari cos X sama caranya, ya, tentukan turunan cos X terlebih dahulu. Maka turunan pertamanya dicari, turunan keduanya, keturunan ketiga, turunan keempat, dan seterusnya, baru kamu bisa tuliskan deretnya. Nah, seperti itu. Untuk contoh 3 dan contoh yang keempat, silakan dipelajari sendiri. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan di grup WA ya. Baik, langsung kita definisikan deret Taylor-nya. Andaikan F dan semua turunannya, F aksen, F double aksen, dan F triple aksen, dan seterusnya, menerus atau kontinu, berada di dalam selang A, B. Misal, ada satu titik X0, elemen A, B, maka untuk nilai-nilai X di sekitaran X0 dan X adalah elemen A, B, ya, Fx itu dapat diperluas atau diekspansi ke dalam deret Taylor menjadi seperti ini. Ya, fungsinya kita ekspansi. Fx sama dengan Fx0 ditambah X dikurangi X0 dibagi 1 faktorial dikali turunan pertama, ya, dikalikan X0 ditambah X dikurangi X0 dipangkatkan kuadrat dibagi 2 faktorial dikalikan turunan kedua dikalikan X0, dan seterusnya sampai M, ya, X dikurangi X0 pangkatkan M, ya, dibagi M faktorial dikalikan turunan ke M dikalikan X0, dan seterusnya, jadi sampai tak terhingga. Jadi kalau digambarkan mungkin seperti ini ya, jadi nilai X itu ada di sekitar X0, di mana X itu anggota dari A, B. Dengan demikian, deret Taylor yang dipotong sampai suku orde ke N dapat dituliskan sebagai Fx sama dengan Pnx ditambah Rnx. Ya, ingat, Rnx di sini tadi itu adalah sisanya atau residunya. Yang dalam hal ini, Pnx itu adalah sigma atau jumlah, ya. Di sini X dikurangi X0 pangkatkan K dibagi K faktorial, ya, dikalikan F turunan ke K dikalikan X0.
Kemudian residunya itu adalah Rn X sama dengan X dikurang X0 pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 faktorial dikali turunan dari N plus 1 ya dikalikan C. Maka di sini di mana C-nya itu lebih besar dari X0 dan lebih kecil dari X. Jadi untuk memudahkan kita langsung ke contoh saja. Sin X jika dihampiri dengan deret Taylor orde 4, ya ingat di sini orde 4, di sekitar X0 sama dengan 1 adalah kita masukkan harganya sin X sama dengan sin 1 ditambah X dikurangi 1 dibagi 1 faktorial dikalikan turunan pertama dari sin X, ya dikalikan 1, ya kemudian dikurangi X dikurangi 1 dipangkatkan 2 dibagi 2 faktorial kalikan turunan kedua ya dikurangi X dikurangi 1 pangkatkan 3 dibagi 3 faktorial turunan keempat dan seterusnya di sini lalu ditambah di akhir-akhir ditambah residunya itu adalah R4 R orde 4 X ya. Dalam hal ini R4X-nya itu sama dengan X min 1 pangkatkan N plus 1, 5 dibagi 5 faktorial ya, cos C, di mana C itu nilainya adalah antara 1 ya, dia lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari X. Ya, sehingga dari contoh yang sebelumnya, di sini deret Taylor dipotong sekitar X0 sama dengan 0 atau disebut dengan deret Maclaurin terpotong ya, sesuai contoh sebelumnya. Maka di sini, misalnya di sini saya tulis untuk yang sin X ya. Sin X sama dengan X ya, dikurangi X pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah X pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Nah, ditambahkan residunya. Nah, ingat residunya berarti ini adalah R-nya atau residunya sampai suku orde kelima. Ya, di mana residunya atau R5-nya itu adalah X pangkat 6 dibagi 6 faktorial cos ya konstanta suatu bilangan di situ C. Nah, seperti itu. Untuk E pangkat X juga seperti itu. Jadi pada E pangkat X di sini ya dituliskan sampai suku orde keempat. Sedangkan untuk cos X di sini dituliskan sampai suku orde keenam. Ya, dalam hal ini harga C saya katakan itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari X. Fungsi pustaka matematika di dalam kalkulator ya dan compiler bahasa pemrograman dapat menggunakan deret Taylor untuk mengevaluasi nilai-nilai fungsi trigonometri dan fungsi transenden yang tidak dapat dihitung secara langsung. Begitu. Oke, selanjutnya biar lebih paham lagi, silakan dipahami di contoh 2.3. Hitunglah hampiran nilai cos 0,2 sudut dinyatakan dalam radian dengan deret Maclaurin sampai suku orde N sama dengan 6. Ya, sampai orde 6 di sini. Maka di sini kita bisa menuliskan deret Maclaurinnya cos 0,2 sama dengan 1 dikurang 0,2 pangkat 2 dibagi 2 ya ditambah 0,2 pangkat 4 dibagi 24. Nah, jadi masukkan ke formula deret Maclaurinnya ya, nanti baru dioperasikan, tambahkan residu di sini jangan lupa residunya dihitung baru dioperasikan sama dengan 0,9800667. Jadi sampai 7 angka di belakang koma. Nah, seperti itu. Baik, sampai di sini saja ya. Terima kasih sudah menyimak ya. Semoga bisa dipahami. Kita ketemu lagi di perkuliahan minggu berikutnya. Assalamualaikum.